Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dimas Harina Asmara dengan NIM 2142337 ingin mempresentasikan artikel non-ilmiah saya dengan judul Peran Ekonomi Islam Mengawal Umat dan Menegakkan Peradaban Dunia. Pertama, ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Ekonomi Islam yang kita rasakan hingga saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup besar dari faktor-faktor pengajarannya di universitas dan prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Indonesia negara yang maju serta berkembang, ekonomi Islam haruslah dikembangkan hingga menuju tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu falah. Dalam ekonomi Islam memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Dan dalam artikel ini akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah ekonomi Islam dan perilaku mayoritas Muslim di Indonesia. Dan berharap memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang luas ini. Potensi implementasi nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi ini cukup besar di Indonesia, setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan bijaksana. Apalagi, kesadaran mengenai pentingnya implementasi ekonomi syariah ini sudah terbentuk secara masif. Kita dapat mengharapkannya munculnya pusat aplikasi ekonomi Islam di Indonesia dan dapat mengembangkannya ke ranah yang lebih jauh. Selanjutnya ada pembahasan. Seperti yang kita ketahui, peradaban adalah segala bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni sastra, maupun sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat. Peradaban dalam abad sekarang ditandai dengan adanya keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, kehidupan fisik dan spiritual diperlukan upaya ekonomi yang baik yang didasari dengan fondasi agama yang baik juga. Di dalam ekonomi, harus menanamkan nilai-nilai keislaman dan idealisme pada diri peserta didik, serta menjunjung keadilan dalam ekonomi. Pendidikan ekonomi pun harus berupaya melestarikan dan melangsung kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan tidak mungkin dapat terwujud apabila masing-masing individu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki niat untuk berkorban bagi kesejahteraan umat manusia. At-Tawi menyebutkan fondasi dasar bagi berdirinya sebuah peradaban yang kokoh yakni pendidikan moral dengan etika keagamaan dan keutamaan kemanusiaan yang bijak dalam berekonomi Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ekonomi Islam serta peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan memiliki perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan dengan kegiatan perekonomian yang meliputi perdagangan dan kegiatan lainnya seperti bertani, berternak, dan berkebun. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam. Rasulullah juga mendirikan Al-Hisbah sebagai institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar atau market control. Rasulullah setelah tiba di Madinah dan menjadi pemimpin pemerintahan di sana, telah melakukan langkah-langkah strategis dan pintar dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang digariskan dalam Al-Quran sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat Islam. Nah, pada zaman Rasulullah, ekonomi adalah sektor yang sangat krusial dalam sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi tidak bisa dilepaskan dari agama Islam itu sendiri. Begitu layaknya pemikiran ekonomi di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang mengidentifikasikan bahwa umat Islam harus memiliki kesadaran penuh mengenai ekonomi yang kuat. Ekonomi yang lemah
membuat umat Islam menjadi rapuh sebagaimana yang diinginkan para penjajah. Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah potongan sejarah yang menjadi fondasi sejarah pemikiran ekonomi Islam untuk masa-masa setelahnya. Sebab di masa inilah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum utama agama Islam ini tidak hanya berbicara dengan dalam aspek ketuhanan, tapi juga aspek muamalat yang menjadi cikal bakal pemikiran ekonomi Islam sejak dahulu hingga hari kiamat. Ketika wahyu terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat kemudian melakukan istihad sebagai upaya dalam dilakukan untuk memecahkan berbagai persoalan baru yang belum diatur secara rinci di dalam Nas atau di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang paling banyak berijtihad. Belakangan istihad beliau menginspirasi pemikiran ekonomi Islam di masa-masa selanjutnya hingga hari ini, seperti membangun pasar serta menguasainya dalam pengelolaan menjadi salah satu pesan penting dari sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, dan kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam perjuangan menata dunia, membangun peradaban, kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dalam beribadah serta dakwah. Lanjut, pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Itu hanya bisa dilacak di kalangan golongan atas atau khalifah saja, sehingga wujudnya muncul dalam bentuk kebijakan. Hal ini sekaligus memiliki kemirikan dengan kondisi pemikiran ekonomi pada masa Khalifah Rasyidin. Wujud pemikiran ekonomi Islam di masa Umayyah bisa diambil dalam kasus Umar II, yang mana ia mengambil kebijakan melalui musyawarah dengan para ulama, dan ia menjadikan maslahat atau prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam sebagai neraca dalam mengukur kebijakan agar sesuai dengan tuntunan syariat. Belum muncul tokoh dan atau ilmuwan yang secara detail mengkaji dan mendalami secara lebih mendalam tentang maslahat. Selanjutnya, di Indonesia, perkembangan ekonomi yang cukup signifikan terjadi pada saat munculnya perbankan Islam yang awal periode 1980-an. Sudah sering menjadi tema diskusi-diskusi di kalangan akademisi dan tokoh-tokoh Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas. Di antaranya di Bandung, yaitu Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta ada Koperasi Ridho Gusti. Sebagai gambaran, Muhammad Dawam Raharjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariah Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan 3 modus, yakni mudoroba, musyarakah, murabahah. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari uraian yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah peradaban Islam dari masa klasik merupakan salah satu sejarah yang sangat penting untuk dipelajari karena hikmah yang terkandung di dalamnya serta ilmu-ilmu serta pengalaman dan arahan dari Rasulullah SAW. Salah satu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah peradaban Islam masa klasik adalah bahwa elemen ekonomi Islam sangat berperan dalam pembangunan peradaban Islam masa itu. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kejayaan peradaban Islam masa kini dan masa depan, maka salah satu elemen yang harus kita miliki adalah ekonomi. Dan tugas kita sebagai pemuda bagi bangsa dan agama dengan menanamkan nilai-nilai yang baku, konsisten, dan disiplin dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, kita harus menegakkan pilar kehidupan dan menegakkan peradaban dunia. Dan saya harap artikel yang singkat ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembacanya. Demikian, itu dari saya Raihan Dimas dengan NIM 2142337 guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.